membuat nama-nama hewan atau binatang itu adalah manusia, ya kan? Jadi luar biasa, kita diberikan hak kita. Manusia diberikan hak untuk menamai binatang. Jadi kalau saudara punya binatang atau binatang tersebut belum ada namanya, ya kan, kemungkinan saudara pergi ke hutan, ya kan, saudara punya hak untuk memberi nama tersebut. Nama hewan tersebut mungkin ya terserah saudara, apa mau saudara buat. Terus selanjutnya apa? Yang ketiga, tujuan atau rencana Tuhan yaitu manusia diberi perintah beranak cucu. Saya sangat suka ini. Pasti anak-anak muda sangat suka ini. Ya, diberi perintah beranak cucu, ya kan? Ini perintah ini tidak boleh saudara lakukan ketika saudara belum diberkati, ketika saudara belum jadi istri yang sah, menjadi suami yang sah. Kita buka dulu Alkitab kita, Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi ini firman Tuhan yang boleh hanya dilakukan kepada mereka yang sudah diberkati. Amin. Jadi kalau saudara belum diberkati, jangan coba-coba lakukan. Jangan coba-coba lakukan, saudara. Ini hanya boleh kepada mereka yang sudah diberkati Tuhan. Kalau saudara belum diberkati oleh Tuhan lewat hamba Tuhan, jangan pernah lakukan. Amin. Ya kan? Nanti digoda pacarnya, Beb, ayo kita lakukan firman Tuhan, Beb. Apa itu, Beb? Beranak cucu dan penuhilah bumi. Itu goblok, ya kan? Saya katakan itu pembodohan. Ya kan, karena saudara belum sah jadi suami istri. Amin. Tapi kalau saudara sudah sah jadi suami istri, saudara bilang kepada suami saudara atau kepada istri saudara, sayang, ya kan, itu boleh saja sah, dan itu halal, ya kan, kepada istri saudara yang sah. Amin. Itu jelas firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, manusia harus belajar menurut firman Tuhan. Yang keempat, belajar. Manusia harus belajar menuruti firman Tuhan. Manusia harus belajar menuruti firman Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 16 dikatakan di sana. Saya akan bacakan Kejadian pasal 2 ayat 16. Saudara boleh catat juga. Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan. Jadi Tuhan memberikan perintah supaya manusia itu harus belajar menaatinya. Perintah yang pertama ini adalah yang Tuhan berikan, tetapi manusia gagal, saudara. Manusia tergoda, ya kan? Kalau kita baca selanjutnya, manusia itu akhirnya memakan buah larangan itu. Manusia itu akhirnya jatuh dalam dosa. Jadi sesungguhnya perintah yang pertama Tuhan berikan adalah ini. Perintah pertama Tuhan, jangan memakan. Padahal Tuhan sudah berikan kebebasan, saudara. Ya kan? Tuhan sudah berikan cuma satu perintah Tuhan, jangan memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Padahal waktu Taman Eden begitu luas, ya kan? Ada begitu banyak makanan. Tetapi manusia gagal. Kalau kita pelajari, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terus selanjutnya, saudara, yang kelima, manusia itu harus menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan.
Ini harus belajar. Yang kelima, menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan. Manusia harus menuruti perintah Tuhan. Karena tidak boleh memakan buah larangan. Yang keenam, dalam Taman Eden ada peraturan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh diambil atau dipegang. Maksudnya adalah pengetahuan tentang buah pohon, tentang larangan, tentang itu adalah pengetahuan moral. Kita sebenarnya kalau saya mempelajarinya saudara, itu hanya supaya melihat manusia itu taat atau tidak. Sesungguhnya kalau kita berpikir, apakah Tuhan tidak bisa memindahkan buah pohon larangan itu dari tengah-tengah taman, dipindahkan ke spiongot, ya kan? Sebenarnya bisa. Tetapi Tuhan Tuhan berikan kehendak bebas bagi manusia, ya kan? Tuhan memberikan kehendak bebas, kehendak free will bagi manusia untuk bertindak. Karena manusia itu bukan robot, ya kan? Tetapi manusia itu diberikan oleh Tuhan kehendak bebas, sehingga Tuhan ingin mau melihat apakah manusia ini taat atau tidak. Tetapi ketika kita pelajari bahwa manusia, Adam dan Hawa, mereka gagal dalam perintah Tuhan. Ya kan, mereka tidak menaati perintah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita saudaraku untuk tetap taat, ya kan, menaati perintah-perintah Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kualitas hidup manusia Kristen sebagai karunia. Kualitas hidup manusia Kristen sebagai karunia. Manusia Kristen adalah karunia Allah. Karunia Allah adalah anak Allah, artinya yang diselamatkan. Anak Allah adalah pemberian Roh Kudus. Roma pasal 8. Boleh saudara buka dulu Alkitab saudara. Roma pasal 8. Ayat yang ke-14 sampai 16. Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dan sampai 16. Saya akan bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, perhatikan Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat manusia menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudaraku, sangat jelas bahwa ketika hidup kita ini adalah karunia Tuhan, ya kan? Karena manusia telah jatuh dalam dosa sehingga Yesus datang ke dunia, ya kan? Yesus menyelamatkan kita. Lalu ketika Yesus menyelamatkan kita, dia mati di kayu salib, lalu dia juga memberikan rohnya kepada kita. Jadi sehingga kita hari ini hidup itu karena Roh Allah, karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga mempunyai karunia dalam kehidupan kita. Karunia Roh Kudus kepada orang Kristen adalah karunia Roh Kudus kepada orang Kristen. Yang pertama, karunia Roh Kudus itu adalah untuk membuat atau menolong orang
menolong manusia untuk menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Jadi karunia Roh Kudus yang pertama adalah menolong manusia untuk menerima Tuhan Yesus menjadi penyelamat. Ini adalah karunia Roh Kudus yang pertama. Jadi kalau orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu karena Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Roh Kudus berkata-kata Roh Kudus berkata-kata dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, karunia Roh Kudus bagi orang percaya itu adalah untuk menolong orang Kristen memelihara keselamatan. Ya kan? Yang kedua, menolong orang Kristen memelihara keselamatan yang Tuhan telah berikan. Keselamatan. Memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karena kalau orang yang sudah diselamatkan itu harus hidup kudus, itu harus hidup benar, itu harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kalau saudara katakan saya sudah selamat, tetapi saudara juga belum melakukan kebenaran, hidup saudara berantakan, saudara melakukan dosa, maka saudara belum diselamatkan. Amin. Tapi ketika saudara katakan saya sudah selamat, saya hidup benar, saya melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, puji Tuhan, berarti Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu untuk menolong kita atau menolong orang Kristen untuk mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi karunia Roh Kudus itu yang ketiga, supaya kita menolong kita untuk mengerjakan keselamatan, atau juga kita bisa menjadi saksi membawa orang datang kepada Tuhan, memberitakan Injil bagi orang. Itu adalah karunia Roh Kudus bagi kita semua. Jadi saya harapkan kita semuanya diberkati lewat materi pembelajaran hari ini, dan kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Amin, saudara. Amin. Dan tetap semangat, apapun yang terjadi tetap andalkan Tuhan, tetap percaya, dan tetap jaga kesehatan. Saya anjurkan bagi kita semua mahasiswa-mahasiswi Amik Medikom tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa doakan pemerintah kita, doakan bangsa kita, doakan juga kampus kita yang kita cintai, ya kan, baik seluruh personil, ya kan, dosen, staf, bahkan ketua yayasan kita doakan supaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan di Amik Medikom, dan tetaplah percaya bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak dan rencana Tuhan yang pasti memberkati kita. Amin. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami sudah belajar tentang antropologi Kristen. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan Tuhan, bahwa kami dibentuk oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami juga boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang-orang yang memuliakan Tuhan, orang-orang yang menyenangkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, Tuhan tetap berkati. Kami berdoa buat kampus kami, biarlah Tuhan memberkatinya, baik para dosen, staf,
semuanya Tuhan memberkati, dan kami juga berdoa buat ketua yayasan kami, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah seluruh anak didik mahasiswa, mahasiswi Amik Medikom, Tuhan tetap memberkati.